Bapak Ibu, juga teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Eh, Kebetulan malam ini saya diberikan tugas dari Mas Hendar untuk mengawal diskusi perihal pesawat teknologi secara umum dan dengan tema secara spesifik yakni transcendentalisme dalam aspek pesawat teknologi. Dan sebelum itu saya akan mencoba memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rangga Kala Mahasiswa. Kebetulan di sini eh, saya bisa dikatakan juniornya Pak Budi Hartanto karena saya belajar banyak mengenai filsafat teknologi, terutama ketika saya pertama kali membaca buku Pak Budi Hartanto yang judulnya eh, Dunia Pasca Manusia. Itu suatu buku karangan Pak Budi Hartanto yang menurut saya menarik bagi teman-teman yang tertarik untuk membaca pengantar filsafat teknologi itu seperti apa, perdebatannya seperti apa, lalu cabang-cabang dan inti pemikiran kontemporernya itu seperti apa, mungkin bisa ditilik kembali buku dari Pak Budi Hartanto selain buku yang terkenal tahun 2007 yaitu dari Francis Lim. Singkat, saya bacakan sedikit mengenai CV dari Pak Budi Hartanto. Pak Budi Hartanto merupakan, bisa saya katakan, peneliti independen di Society for Philosophy and Technology atau SPT. Lalu saya juga ikut di dalamnya mulai tahun 2017-2018, sedangkan Pak Budi ini sudah berkecimpung di dunia filsafat teknologi itu mungkin sebelum join di SPT ya Pak ya, tahun 2013-an. Dan beliau merupakan alumnus dari Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara. Eh, Beberapa penelitian dan juga workshop telah Pak Budi lakukan sekitar sejak tahun 2015. Saya pernah mencoba nge-track dan beberapa pemikirannya tertuang pada beberapa konferensi-konferensi yang tidak hanya di level nasional tetapi juga internasional. Dan kebetulan tahun 2020 saya ikut konferensi dengan Pak Budi dan Pak Budi menjadi pembicaranya. Lalu di tahun 2021 saya dan Pak Budi bersama-sama juga ikut dalam suatu konferensi filsafat teknologi di Perancis pada waktu itu tapi online. Nah, ada satu hal yang mungkin ini menjadi pengantar di luar dari diskusi filsafat teknologi bahwa kemudian dunia luar atau masyarakat filsafat di luar yang terkait dengan filsafat teknologi ternyata mereka juga memiliki ketertarikan bagaimana masyarakat di Indonesia atau para pemikir di Indonesia memikirkan mengenai relasi antara manusia dan teknologi dalam konteks dunia ketiga dan lain sebagainya. Nah, setelah konferensi itu saya mendapatkan insight banyak dan eh, mungkin ini bisa menjadi rujukan bagi teman-teman yang nanti ke depan akan mempelajari atau mendalami lebih lanjut mengenai pesawat teknologi. Dan beberapa karya-karya dari Pak Budi bisa teman-teman telusuri melalui akademia.edu atau beberapa tulisan Pak Budi yang ada di Facebook. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ke Pak Budi. Untuk presentasi sekitar 40 menit atau lebih ada masalah. Lalu kita lanjutkan ke sesi diskusi dan juga tanya jawab atau tanggapan. Silakan Pak Budi. Waktu dan layar virtual saya Ya. serahkan Pak Budi. Oke, terima kasih Rangga atas pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih telah hadir dalam acara diskusi MFI ini ya. Ini kali kedua saya jadi pembicara di forum diskusi di mingguan ini. Tema yang akan saya sampaikan malam ini adalah transcendentalisme. Ini tema yang lumayan berat ya. Oke, saya akan share screen dulu. Nah, ini tema ini sebenarnya harus dimulai dari konteksnya ya, maka presentasi ini ada dibagi jadi beberapa tema. Yang pertama adalah
filsafat teknologi sebagai sebuah riset, lalu filsafat teknologi klasik, pasti semua akan kembali ke para filsuf teknologi klasik untuk memahami tren yang ada sekarang ya. Lalu empirical turn. Nah, empirical turn ini yang cenderung jadi mainstream gitu. Dan saya sendiri sebenarnya berfilsafat melalui metode filosofis dari para filsuf empirical turn-nya. Kemudian di sini muncul transcendentalisme. Jadi sebenarnya transcendentalisme itu seringkali dikritik oleh para filsuf dari empirical turn. Nah, di sini saya akan meninjau kembali transcendentalisme. Nah, ini riset filsafat teknologi. Jadi filsafat teknologi itu tidak statis, jadi ada pergerakan, ada tema-tema yang selalu berkembang, selalu ada kebaruan ya. Nah, ini ada perjalanan riset saya dari STF di Arkara dulu, seminar tahun 2003, lalu mengikuti conference, dan kemudian sampai sekarang ini saya sedang melakukan riset atau proyek tentang perawatan ya, filsafat maintenance. Oke, nah ini saya beri gambaran sebenarnya filsafat teknologi itu benar-benar sudah ada ya, sudah established ya. Misalnya ini dari universitas yang berlatar belakang teknik. Nah, kebetulan dari kegiatan riset saya itu saya sempat mengunjungi universitas-universitas yang menyelenggarakan program filsafat teknologi. Nah, ini pertama misalnya di University of Twente di Belanda, fokus pada etika teknologi, kemudian Universitas Vienna, ya filsafat media dan teknologi, dan kemudian di Tiongkok ya, di Cina itu. Nah, ini dengan basis Marxis ya, filsafat teknologi Marxis ya. Jadi dia di sini dia lebih banyak melihat teknologi sebagai suatu yang terintegrasi dengan dunia sosial gitu. Jadi ya namanya teknologi itu ya seiring dengan apa yang ada dalam filsafat, terutama filsafat Karl Marx. Oke, ini buku dan artikel-artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan. Nah, ini yang tadi oleh Rangga ya, dikasih semacam pengantar ya tentang dunia pasca manusia itu. Nah, di sini sebenarnya saya membahas, sebenarnya ini adalah kumpulan tulisan dan ada beberapa artikel yang saya tulis khusus untuk buku ini, terutama adalah hermeneutika sains ya. Lalu ini artikel-artikel filsafat teknologi yang sudah dipublikasi dan yang tidak dipublikasi juga ada, dan saya publikasikan di halaman Akademia Edu. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, ini adalah kita mesti tahu dulu apa itu teknologi, dan kadang kita lupa gitu, atau kadang-kadang kita selalu sudah mengandaikan memahami apa itu teknologi, ternyata teknologi itu banyak makna ya, dan ini adalah definisi filosofis teknologi yang dijelaskan oleh para filsuf ya, terutama filsuf teknologi. Yang pertama di sini Martin Heidegger yang melihat bahwa teknologi itu penyingkapan dan end-framing, dan ini kita akan bahas end-framing ini nanti. Kemudian Gilbert Simondon yang melihat sebagai konkretisasi dari suatu keadaan pre-individual. Nah, kemudian Carl Meacham yang melihat teknologi sebagai kemauan. Lalu Don Ide yang melihat teknologi sebagai multi-stable, jadi bagian dari budaya. Nah, yang sering kita pahami sebagai objek atau sebagai artefak itu nih yang definisinya Val Dussek ini ya. Jadi teknologi sebagai hardware. Lalu definisi dari Bernard Stiegler, teknologi itu bersifat transendental. Nah, ini kita akan lebih jauh sedikit tentang Bernard Stiegler ini, karena kita akan membahas transendentalisme, maka kita akan melihat apa sebenarnya transendentalisme dalam filsafat teknologi
atau filsafat teknik Bernard Stiegler. Lalu dari Ar-Mahdi Mahzar yang melihat bahwa teknologi itu adalah sebuah proses koevolusi teknologi, koevolusi yang terdiri dari materi, informasi, dan energi ya. Nah, di sini kita juga akan membahas ya. Nah, ini saya membuat ini ya, semacam abstraksi apa itu teknologi. Jadi di sini saya mendefinisikannya sebagai proses membuat sesuatu lebih mudah. Jadi kan kita sering melihat kalau teknologi ya berarti bendanya ya. Tapi kalau di sini saya mencoba menjelaskan kalau teknologi itu adalah proses proses perubahan dari suatu yang sebelumnya tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, ini jadi ada beberapa bentuk teknologi dan perkembangan, misalnya dari perkembangan teknologi komunikasi dari telepon dari awal ya. Terus, nah di sini ada misalnya kompor. Di sini saya jadi contohnya ya dari kayu bakar, dari minyak, gas, dan kemudian proses induksi. Nah di sini kita juga bisa merujuk pada istilah dari Albert Borkman yang mendefinisikannya sebagai teknologi itu ada istilahnya itu device paradigm. Device paradigm itu ketika realitas itu menjadi lebih simpel, ketika realitas itu menjadi lebih mudah, tapi ada sesuatu yang kemudian itu mereduksi kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita lakukan dalam menggunakan teknologi. Nah, itu adalah salah satu bentuk mungkin sesuatu lebih mudah, tapi ada sesuatu di balik itu yang membuatnya menjadi dunia kehidupan itu berubah. Nah, ini yang diistilahkan oleh Borkman itu device paradigm. Oke, sekarang kita ke tema awal filsafat teknologi. Nah, jadi refleksi filosofis itu awalnya itu bersifat esensialis. Beberapa filsuf seperti Gabriel Marcel, Karl Jasper, dan Martin Heidegger itu boleh dibilang itu para filsuf yang bersikap sering dilihat sebagai filsuf yang memandang teknologi itu secara pesimistis. Jadi, nah ini biasanya para filsuf ini dikategorikan sebagai transendentalisme awal ya. Jadi karena dia melihat dari condition of possibility. Selain itu kita bisa lihat filsuf teknologi lainnya yaitu Louis Mumford dan Jacques Ellul, dan lebih berdimensi sosiologis ya. Dan bahwa teknologi menurut mereka itu pada akhirnya hanya akan mendeterminasi atau menguasai hidup manusia. Oke, ini esensialisme atau transendentalisme ya, generasi awal. Jadi di sini istilah ini sebenarnya dibuat oleh Peter Paul Verbeek, transendentalisme itu ya. Jadi dia membandingkan dengan kondisi transendental sebagai syarat yang memungkinkan pengetahuan. Ini kan ada dalam filsafat Kant ya. Dan ini bukan pengetahuan tapi teknologi yang bersifat transendental itu. Nah, di sini mereka semua melihat teknologi secara universal dan esensinya sama ya. Misalnya Gabriel Marcel bahwa kita tidak bisa atau teknik itu akhirnya akan mereduksi keotentikan, terutama kesakralan diri manusia. Lalu Karl Jasper itu bahwa teknologi akhirnya akan mencipta semacam kultur massa. Jadi tidak ada lagi individu yang unik menurut si Karl Jasper ini. Nah, teknologi yang ia istilahkan dengan de apparatus itu akhirnya melihat manusia sebagai benda-benda ya, tidak melihatnya sebagai individu. Nah ini yang dikritik oleh Karl Jasper. Lalu Martin Heidegger di sini dengan konsep and framing ya, dia bahwa
teknologi mengondisikan manusia sebagai sesuatu yang tidak lagi bersifat alamiah. Jadi menjadi objek-objek relasional yang diposisikan standing reserve. Lalu Louis Mumford ini konsepnya bioteknik ya, atau politeknik ya, dan terutama konsepnya tentang mega mesin. Nah, semua ini bersifat pesimistis dan melihat teknologi sebagai sesuatu yang berpotensi merugikan gitu. Nah, biasanya studi filsafat teknologi bermula dari para pemikir ini, dari para filsuf ini. Oke, lalu kita masuk ke pembahasan tentang empirical turn. Nah, ini sebelum transcendentalisme pada saat ini ya. Jadi kan yang tadi sebelumnya itu yang awal yang sering dikritik oleh para filsuf empirical turn. Nanti setelah empirical turn ini kita akan bahas transcendentalisme yang kita akan ini yang lebih kontemporer gitu. Jadi istilah empirical turn ini jadi tren ya, berawal dari buku American Philosophy of Technology di empirical turn. Ya, ini karangan atau dieditori oleh Hans Achterhuis. Nah, ini ada di dalamnya itu ada tulisan-tulisan yang mendedah pemikiran para filsuf yang berorientasi pada kembali ke yang empiris ini. Ya, sebelumnya kan itu yang transendental ya, filsafat klasik. Nah, mereka itu mengkritik para filsuf sebelumnya. Dan nah, ini ada perspektif baru dalam memahami filsafat teknologi. Misalnya sini kita bisa lihat ciri-ciri yang sebelumnya tidak ada, misalnya non-subjektivistik, non-esensialisme, terus demokratisasi teknologi, bahwa teknologi itu bersifat netral. Di sini terutama pemikiran Andrew Weinberg. Kemudian integrasi, yaitu filsafat cyborg-nya Donna Haraway. Lalu instrumentalisasi juga Weinberg. Praktik, misalnya dari Hubert Dreyfus. Dan politik teknologi. Nah, buku yang biasanya jadi rujukan dari empirical turn ini, atau pokoknya buku yang populer ini dari filsafat teknologi mazhab empirical turn ini, dari bukunya Peter Paul Verbeek yang berjudul What Things Do. Jadi dengan teori mediasi teknologisnya ini, si Verbeek ini mengkampanyekan perlunya belokan empiris itu ya. Jadi dia ini mencoba dengan teori mediasinya mendekonstruksi filsafat ya sebenarnya. Jadi misalnya, jadi teknologi itu menggantikan bagaimana kita berargumen, bagaimana kita berfilsafat ya. Jadi dia itu berperan dalam epistemologi, etika, dan metafisika. Gitu. Oke, nah sekarang saya mencoba menjelaskan tesis saya sendiri. Dan kebetulan saya berangkat dari para pemikir empirical turn, terutama Don Heidi ya. Nah, ini tesis pertama yang saya tulis di majalah, di jurnal ini ya, UMN kalau nggak salah. Dan ada beberapa poinnya juga saya sudah tulis di jurnal Diskursus. Nah, yaitu pasca fenomenologi ruang siber. Ya, di sini pasca fenomenologi tentunya termasuk dalam kategori kajian filsafat teknologi fase empirical turn. Di sini saya membuat istilah ini, saya buat untuk menjelaskan adanya relasi-relasi manusia teknologi yang kini telah melampaui struktur metode fenomenologi instrumentasi Don Heidi. Jadi kalau Don Heidi itu mediatornya itu masih, jadi memang ada mediator, tapi kalau menurut saya itu ada sesuatu yang lebih dari
mediator. Bisa jadi ada mediator 1 dan mediator 2. Misalnya Galileo langit dimediasikan oleh teleskop ya. Kemudian tubuh manusia dimediasikan oleh peralatan bedah. Tapi sebenarnya ada mediasi lain yang lebih kompleks yang di sini saya istilahkan mediator 1 dan mediator 2. Jadi ciri yang memungkinkan pasca fenomenologi ruang siber ini, pertama yaitu instrumen itu harus robotik. Jadi kalau tidak robotik, tidak mungkin terjadi suatu sistem relasi pasca fenomenologi ruang siber. Kemudian relasinya berjarak, lalu multi-stable direduksi ke screen ya, ke layar ya. Lalu dia dalam bentuk hypertext atau terkoneksi jaringan atau internet ya. Ini salah satu tesis filsafat teknologi yang saya tulis ya. Kemudian tesis kedua yaitu hermeneutika instrumen keilmuan. Jadi sini saya mencoba menjelaskan bahwa materialitas ilmu itu melampaui apa yang dirumuskan oleh Donaidi gitu ya. Jadi misalnya berdasarkan keterbatasan persepsi itu ada problem gitu. Jadi untuk memahami objek-objek dalam ilmu. Jadi di sini tesisnya tidak cukup hanya hermeneutika material, tapi diperlukan suatu hermeneutika instrumen. Sini hermeneutika instrumen ini misalnya mengacu pada Donaidi juga sebenarnya, terutama relasi-relasi transparansi hermeneutis, yaitu adanya kesatuan instrumen dunia. Nah, di sini ide tidak menjelaskan lebih jauh dan saya mencoba bahwa instrumen dunia itu bisa dilihat sebagai fakta ya. Ya, misalnya di sini oximeter mengukur kadar CO2 ya. Misalnya itu kan kita tidak bisa melihat materinya. Materinya tidak bisa dilihat kecuali dengan instrumen itu. Dengan instrumen. Jadi ada kesatuan antara materialitas ilmu dengan instrumen. Jadi tesisnya ini bahwa misalnya mengacu pada metafora kamera obscura ya. Jadi teori pengetahuan Descartes itu kan pikiran memproyeksikan dunia melalui ini ya, kamera obscura ini. Jadi pikiran itu ibaratnya memproyeksikan gambar gitu. Jadi lubang yang proyeksikan sinar itu diibaratkan dengan pikiran. Nah, di sini dia teori pengetahuan Descartes itu dikritik oleh Heide bahwa sebenarnya Descartes itu tidak mengetahui dunia di luar ruang gelap itu. Jadi menurut Heide melalui fenomenologi terutama berdasarkan fenomenologi tubuhnya Merleau-Ponty itu mengatakan kalau sebenarnya manusia telah keluar dari ruang gelap, jadi menubuh dengan dunia. Nah, ini kan kalau Descartes dia menafikan ruang di luar ruang gelap itu. Nah, di sini ternyata mengacu pada pemikiran ini juga adanya pengetahuan ultima ya, yang hanya dapat diakses secara terbatas. Sebenarnya teorinya ID itu masih ini ya, sebenarnya dia belum keluar dalam ruang gelap, tesisnya seperti itu. Nah, ini bisa dilihat secara lebih jauh dari jurnal diskursus membaca filsafat teknologi Donaidi ya. Oke, ini asal acuan untuk memahami apa itu filsafat teknologi dalam kategori ini ya, empirical term ya. Jadi kita melihat langsung bendanya gitu, dan biasanya dia bahas teori pengetahuan berdasarkan benda-benda yang kasat mata gitu istilahnya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke tema utamanya, yaitu transcendentalisme dalam filsafat teknologi. Jadi bila awal itu kan lebih ini ya, maksudnya lebih banyak dikritik, dan kalau yang saat ini nih, yang transcendentalisme yang kontemporer ini itu lebih masuk akal gitu, maksudnya lebih secara filosofis lebih bisa diterima gitu.
Jadi di sini saya menjelaskan filsafat teknologi Bernard Stiegler, lalu interpretasi baru terhadap Martin Heidegger, terutama dalam kaitannya dengan fenomena antroposen. Lalu yang terakhir adalah filsafat integralisme Armahedi Mahzar. Ini semuanya itu berpijak pada transcendentalisme. Oke, kita mulai dengan Stiegler. Teknologi menurut Stiegler itu bersifat transcendental. Nah, transcendental ini tidak seperti yang kita bayangkan ya. Kalau transcendental kan biasanya kan a priori subjektivistik, jadi sebagai syarat dari yang empirik gitu ya. Itu juga bisa diakses. Nah, ini kalau Stiegler ini tidak hanya a priori, karena subjek transcendental juga dikonstitusikan oleh objek-objek teknis. Jadi kan berarti ada yang a posteriori yang mengandaikan atau mengkonstitusikan subjek yang a priori. Di sini dia menjelaskan adanya konsep epiphylogenesis, ya. Jadi adanya eksteriorisasi evolusi manusia ke dalam objek-objek teknis. Nah, ini epiphylogenesis ini saya ilustrasikan seperti ini. Dari awal, ya. Nah, yang awal ini belum mengenal api gitu, masih manusia menjadi manusia karena dia itu mortal gitu. Dia itu sudah memahami teknik, yaitu ada perasaan akan kengerian, akan kematian. Dia merasakan waktu. Nah, itu awal dari transcendentalisme dalam filsafat tekniknya Bernard Stiegler. Nah, kemudian manusia mengenal api, hidup dalam gua, ini kan sesuatu yang eksternal gitu, yang eksternal, dan yang eksternal ini pada saat yang sama juga bersifat transendental karena dia itu bagian dari memori ya, yang istilahnya itu artificial memory atau memori tertiary. Nah, di sini sebenarnya manusia bukan hanya dirinya, tapi apa yang ada, apa yang dieksтерiorisasikan ya. Misalnya di sini artefak-artefak teknik, objek-objek teknik itu adalah manusia juga menurut Stiegler itu. Jadi ada semacam relasi. Jadi yang transcendental itu bukan yang a priori aja, tapi ya pada saat yang sama gitu dia itu yang di luar dirinya. Dan di luar dirinya itu kan bukan berarti pengalaman ya gitu, pengalaman, tapi pengalaman itu sudah merujuk pada sesuatu yang kembali ke sebelum dia itu menjadi yang ada sekarang gitu. Ya, jadi ada 3 bentuk memori ya, gitu kan. Ada memori genetik, terus epigenetik, dan epiphylogenetik. Jadi bukan ada di dalam kepala aja memori, tapi ada di objek-objek teknik menurut Stiegler. Oke. Lebih jauh, Stiegler ini mengacu pada pertanyaan apa itu manusia, terutama dia merujuk pada pemikiran Rousseau. Jadi Rousseau ini filsuf yang juga sebenarnya antropolog ya. Dia ini bapak antropolog karena mencoba menggali asal-usul manusia melalui pendekatan transendental, dan bahkan sebenarnya tulisan-tulisan Rousseau itu etnografi, bentuknya etnografi ya. Maka Lévi-Strauss itu mengatakan kalau sebenarnya bapak antropologi itu ya Rousseau, karena tulisan-tulisannya itu misalnya dari novel-novelnya itu banyak sekali itu mencoba menjelaskan manusia dari budaya-budaya yang berbeda. Jadi menurut Rousseau itu manusia dapat direduksi, dia mencoba menggali asal-usul manusia ya. Jadi bukan dari pikirannya tapi perasaannya. Jadi perasaannya ini yaitu perasaan akan kematian yang di sini dilihat sebagai esensi. Jadi perasaan akan bahwa dirinya itu mortal ya, bahwa itu pasti mati, itu menandai peralihan dari kebinatangan. Jadi sebelum manusia ini, menurut Rousseau itu belum mengenal waktu. Nah, Stiegler kemudian berdasarkan Rousseau itu mengkritik Rousseau. Jadi perasaan akan kematian itu sebenarnya awal manusia mengenal waktu.
Jadi temporalitas ya di sini diganti oleh Stigler dengan teknik. Jadi sebenarnya perasaan-perasaan itu adalah teknik gitu. Jadi peralihan dari manusia sebagai sesuatu yang bukan manusia menjadi manusia yang artifisial karena dia itu sudah menyadari bahwa dirinya akan mati atau mortal ya. Jadi di sini manusia adalah teknik dalam wujud waktu dan dapat mati. Di sini ia mengacu pada alegori dari mitologi Yunani tentang kesalahan Epimetheus yang terlupakannya, dan Prometheus yang mencuri api Zeus dan keterampilan seni Dewi Athena. Nah, inilah dari kesalahan Epimetheus ini, manusia kemudian muncul ya, hadir. Manusia itu menjadi fana, jadi mortal. Jadi manusia muncul di bumi karena ini ya, kesalahan Epimetheus dan Prometheus ini. Jadi di sini Stigler mencoba mendekonstruksi sejarah filsafat yang sejak awal itu dikatakan bermula dari logos dan hermenia. Sebenarnya bukan itu kata Stigler, tapi dari teknik. Nah, teknik ini bukannya teknik dalam arti misalnya teknik menggergaji atau teknik memalu ya. Tapi teknik itu di sini waktu ya. Manusia sudah mengenal waktu bahwa dirinya bukan lagi atau dirinya pasti mati. Nah, itu adalah teknik menurut si Stigler itu. Nah, ini adalah prostesis awal. Jadi pada dasarnya manusia itu artifisial karena dia sudah memahami bahwa dirinya pasti akan mati atau dia itu sudah mengenal waktu gitu. Nah, di sini saya beri ilustrasi. Jadi ada kesamaan antara manusia awal, jadi dengan manusia modern. Ini kan tesis dalam antropologi kan bahwa setiap manusia sama ya, bahwa yang primitif dan misalnya yang orang yang sudah misalnya manusia pencerahan gitu, kalau misalnya disilakan spesies pencerahan gitu, sebenarnya sama kalau ada dalam antropologi gitu ya, dan terutama banyak tesis-tesis seperti itu. Nah di sini mengacu pada Rousseau, si Stigler juga punya pemikiran seperti itu. Nah di sini istilahnya sebelum manusia itu ya yaitu immortal, jadi tidak mengenal teknik, tidak mengenal waktu. Nah di sini misalnya melalui analogi jatuhnya Adam dan Hawa atau dengan melalui alegori kesalahan Epimetheus dan Prometheus itu ya. Jadi manusia ada mortal gitu karena si misalnya Prometheus mencuri api dan keterampilan seni dan mengajarkan pada manusia, lalu manusia sadar bahwa dirinya itu fana gitu. Nah, ini adalah transcendentalisme dari Stigler. Oke, sekarang ini kita bahas transcendentalismenya Heidegger Transcendentalism Revisited. Di sini ada komentar-komentar terutama dari para filsuf teknologi kontemporer. Nah, di sini saya mencoba menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud oleh Heidegger dengan enframing. Jadi enframing itu ketika teknologi dimengerti sebagai esensi yang bentuk pola praksis teknologis yang kemudian menyikap realitas. Jadi di sini alam tidak lagi dilihat dalam makna romantiknya gitu, misalnya dalam puisi, kalau itu kan melihat alam tuh secara romantik ya, melainkan alam itu standing reserve atau sumber daya alam. Alam itu dilihat sebagai istilahnya apa tuh kalau dari ya istilahnya apa ya, pom bensin lah istilahnya, alam itu jadi sumber energi. Jadi framing ini mengkondisikan suatu relasi manusia teknologi yang pada akhirnya membuat manusia itu sendiri standing reserve. Nah, di sini ada bagian dari 3 bentuk definisi dari teknologi. Yang pertama adalah teknologi pramodern. Heidegger membedakan antara teknologi pramodern dengan teknologi modern. Memiliki kesamaan yaitu penyingkapan, revealing. Teknologi modern ini challenging energies of nature. Jadi alam itu benar-benar dimanipulasi, misalnya kalau dulu kan menanam tumbuhan itu kan tanam aja, kalau sekarang itu kita benar-benar di challenging,
Jadi dikasih pupuk alam diperas gitu supaya dia menghasilkan energi. Terus alam misalnya penambangan ya. Jadi pokoknya nah itu karakteristik dari teknologi modern. Kemudian ciri yang lain yaitu setting viewpoint berdasarkan fisika modern. Jadi tidak ada teknologi modern tanpa fisika. Nah, kemudian M-framing. Nah, ini istilah yang agak ini ya, Heidegger itu emang agak sulit ya. Di sini saya mencoba menjelaskan M-framing itu sebagai suatu yang sudah melampaui teknologi modern itu sendiri. Pertama, M-framing itu adalah sebuah kebenaran yang nggak bisa dielakkan gitu oleh manusia. Kemudian destining, manusia itu menjadi bagian dari teknologi. Jadi kita sudah selalu di drive oleh sesuatu yang metafisis itu ya, yaitu teknologi untuk challenging alam gitu. Terus teknologi juga menjadi entitas universal. Nah, menurut Heidegger, kondisi ini kita udah nggak bisa apa-apa lagi, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita kalau menurut Heidegger. Oke, jadi berdasarkan konsep M-framing ini, jadi sebenarnya apa yang diungkapkan atau yang dirumuskan oleh para filsuf empirical theory itu kurang memadai, dan terutama ini kritik dari Peter Lemons ya. Jadi teknologi itu harus dilihat sebagai sistem planeter karena kita mengacu pada M-framing Heidegger ya. Jadi teknologi harus dilihat sebagai teknologi dengan huruf T kapital. Nah, ini adalah fenomena yang ada saat ini. Jadi tidak cukup untuk melihat secara konkret gitu, melihat bendanya gitu, tapi diperlukan suatu cara pandang esensialis atau transcendentalis gitu ya. Nah, ini dibahas oleh Lemons dalam tulisannya Thinking Technology Big Again, Reconsidering the Question of the Transcendental and Technology with Capital T in the Light of the Anthropocene. Poin-poin pemikiran si Lemon ini ya, pertama adalah bahwa fenomena antroposen yang ada sekarang ini yang tren ya, bahwa dunia ini sudah melampaui kondisi holosen. Jadi menuntut suatu cara pandang teknologi dalam skala bumi. Nah, di sini istilahnya terrestrial turn. Kemudian multistabilitas, ya ini pemikiran Donaide menafikan adanya proses homogenisasi atau globalisasi teknologi. Jadi walaupun nyatanya teknologi itu menjadi bagian budaya, tapi ada banyak bentuk objek-objek teknik yang bersifat global ya dipahami oleh semua budaya. Nah, ini kritik terhadap Donaide. Kemudian dia mengacu pada Stigler bahwa sebenarnya teknologi itu bisa dilihat sebagai farmakon. Jadi dia bisa menjadi toksik, bisa jadi terapeutik, jadi bisa jadi racun dan penyembuh. Nah, jadi sebenarnya ini kritik terhadap Heidegger juga. Kalau Heidegger itu teknologi sebagai M-framing itu kita nggak bisa apa-apa lagi. Udah ya kita menuju ke situasi antroposen ya. Nah, kalau si Stigler sebenarnya ada bahwa teknologi itu farmakon, bisa jadi racun dan penyembuh, maka ada alternatif lain yaitu suatu kondisi negantroposen. Jadi entropi negatif dari M-framing. Oke, ini transcendentalisme dari Heidegger. Kemudian kritik lainnya ini agak lebih spesifik ya. Kritik terhadap terutama pada teori mediasi dan para filsuf empirical turn. Dan ini selain Lemons ini ada terutama Vincent Bloch yang menulis buku metode filosofisnya Heidegger. Nah, ini ada beberapa poin yang mengkritik dari kecenderungan empirical turn. Pertama, sebenarnya teori mediasi yang tadi dijelaskan
akhirnya punya kesamaan dengan praktik ilmiah dalam sains. Jadi ada objektifikasi. Jadi ini kan yang dikritik oleh Heidegger. Jadi melupakan yang mendasar dalam fenomenologi, yaitu adanya dimensi ontologis. Ya, ini kritik-kritik yang dilontarkan oleh tiga penulis ini terhadap kecenderungan empirical turn. Yang kedua, pasca fenomenologi yang melihat fenomena dalam arus metode relasi-relasi manusia teknologi itu sebenarnya theoretical attitude. Jadi fenomena di sini dikomprehensi dalam relasi being thinking. Ini berarti kan sama saja sama dengan praktik sains ya. Jadi dia itu merumuskan sebuah teori dan akhirnya sama seperti filsafat ilmu, dan ini yang dikritik oleh banyak para filsuf fenomenologis. Kemudian M-framing sudah selalu mengandaikan secara ontologis relasi-relasi teknis atau mediasi teknis. Dari sini manusia sudah semacam sudah menjadi bagian dari teknologi kita. Jadi nggak bisa lagi tidak mungkin lagi adanya penguraian bahwa manusia kemudian dimediasikan oleh teknologi dan lalu dunia. Ya. Sebenarnya oleh M-framing itu udah jadi satu, manusia itu udah jadi bagian dari teknologi. Nah, kemudian M-framing tidak bisa dikategorikan secara etis atau entitas yang harus dipermasalahkan. Sebenarnya pesimisme Heidegger lebih pada takdir yang mesti dihadapi. Ini kan yang dikritik oleh para filsuf dengan tradisi empirical turn. Nah, di sini saya ada komentar terhadap para filsuf yang mengkritik tradisi empirical turn. Yang pertama, teori mediasi itu semacam strategi untuk memahami dampak empiris teknologi tanpa adanya struktur relasi-relasi manusia teknologi dalam level ontik. Sebenarnya kepelakuan teknologi itu jadi sulit disadari. Ya, kita nggak melihat dimensi kepelakuan dari teknologi tanpa adanya teori mediasi. Lalu theoretical attitude ini merupakan dimensi ontologis manusia, seperti halnya kritik Husserl ya. Ya memang di sini kan mengacu pada Husserl ya. Sementara pasca fenomenologi menekankan pengalaman termediasi instrumen. Lalu sebenarnya pendekatan non-subjektivistik dan pragmatis itu perlu uraian akan posisi manusia dalam kaitannya dengan M-framing. Nah, di sini kan kalau kritiknya dalam tulisan ini kan jadi M-framing sudah selalu mengandaikan secara ontologis relasi teknis ya, manusia adalah teknologi, tapi karena sebenarnya manusia itu bukan lagi manusia karena di pasca fenomenologi itu sudah tidak ada lagi subjek gitu ya, non subjektivistik, yang ada ya tubuh dalam relasinya dengan teknologi. Nah kalau karena non subjektivistik, maka sebenarnya dalam arti tertentu tetap kita perlu mengurai gitu antara si tubuh ini lalu teknologi dan dunia. Nah, situ saya kira itu yang ditekankan dalam pasca fenomenologi. Lalu tentang M-framing yang dikatakan membahayakan karena mereduksi manusia jadi bagian dari teknologi itu sebenarnya ya M-framing itu ya harus dilihat secara pesimistis. Walaupun itu takdir ya, tapi kan ada alternatif lain seperti misalnya Ziegler itu, misalnya kita bisa berpaling dari yang antroposen menuju ke negantroposen. Oke. Nah, kemudian transendentalisme selanjutnya, saya di sini mengacu pada filsafat teknologi integralis Mahzar, Armahedi Mahzar, ini filsuf dari TB ya. Ya terutama itu dalam kajian keislaman ini dia dikenal ya. Transendentalisme dapat mengenal filsafat teknologi integralis karena ini ya, di sini dia melihat bumi itu pada akhirnya harus punya kesadaran transendental, bukan harus punya, ya memang dikondisikan ya harus seperti itu, karena tanpanya itu dunia akan hancur. Jadi menurut Mahzar itu teknologi berevolusi dari alam. Jadi dia bilang itu
ada kesejajaran struktural antara teknologi dan biologi. Jadi ini kesejajaran ini terdiri dari material, energi, dan informasi. Tapi di sini evolusinya itu akhirnya bersifat entropik ya, sama seperti Heidegger. Nah, menurut Mazar ini proses koevolusi sosioteknologi ini akhirnya membentuk superorganisme atau kesadaran planeter Gaia. Jadi ini koevolusinya, bagian koevolusinya ini saya ambil dari bukunya yang berjudul Revolusi Integralisme Islam, merumuskan sains dan teknologi Islami. Di sini teknologi menurut Mazar itu sistem integral. Dia punya subsistem yang mengonstruksi dinamika dan rasionalitas. Jadi ada nilai ya. Nilai ini menurut Mazar itu teknik. Dia punya ciri dan sumber kesatuan antara subsistem itu, kesatuannya itu adalah teknik yang didefinisikan sebagai ruh ya. Untuk mengatasi evolusi yang entropik, bumi secara sadar, bumi harus sadar secara spiritual menurut Mazar. Jadi sebenarnya fenomena yang ada itu ya antroposen seperti Heidegger gitu. Nah ini nggak ada yang bisa apa ya, only God can save us kan gitu. Berarti benar ini kata Mazar, karena kalau kita bandingkan dengan Heidegger ya, only God can save us, maka Mazar kita harus dari sisi spiritual. Jadi nggak mungkin menghadapi teknologi yang semakin chaos gitu tanpa adanya spiritualitas. Nah, jadi proses ini menjadi mungkin menurut Mazar lewat revolusi telematis ya, internet, robotik, di mana otak manusia kemudian terkoneksi secara global melalui internet. Nah, gimana proses menjadi bumi itu sadar diri ya? Kan suka kita melihat ada meme bulan atau bumi punya mata dan tersenyum itu. Nah, ini yang sebenarnya dibayangkan oleh filsafat integralisnya Mazar. Nah, dari proses evolusi ini, evolusi teknologi, evolusi peradaban, akhirnya kan terbentuk singularitas teknologi. Jadi ada integrasi manusia dan teknologi sebagai kesatuan yang terkoneksi ya, terkoneksi oleh melalui revolusi telematis. Nah, persoalan antroposen itu kan bisa kalau menurut Mazar itu jawabannya yaitu melalui proses islamisasi peradaban. Jadi sebenarnya bentuknya apa ini islamisasi peradaban? Apakah penerapan syariah atau gimana? Nah ini menurut Mazar ini awalnya itu dari psikologi transpersonal, jadi psikologi yang melampaui individu ya, personal. Jadi berarti sebenarnya dalam arti tertentu juga ya yang jiwa itu bukan hanya pada manusia dalam terbatas pada tubuhnya ya berarti. Kemudian dia bergerak ke arah psikologi sufistik Islami. Jadi kesadaran transendental planeter ini yang mungkin mengatasi kondisi antroposen. Tapi awalnya dia itu harus ada proses gitu. Nah, dia itu kan punya konsep Islam itu sebagai apa ya, programming gitu ya. Jadi sebenarnya ini juga ada pembahasan tentang ini, yaitu rekayasa sosial ya. Apakah etis gitu kita merekayasa bagaimana orang hidup gitu. Itu juga ada kajian tersendiri. Atau kini misalnya banyak orang yang sudah terlalu ini sama politik liberalisme dan misalnya itu dibahas tuh kalau nggak salah oleh Karl Mitchell ya. Nah ini jadi bagiannya seperti ini. Kalau Heidegger berakhir pada antroposen, kemudian Stigler itu negantroposen, Mazar itu diperlukan kesadaran transendental planeter ya. Gaya dan kesadaran ini hanya mungkin melalui sesuatu yang bersifat ruhaniah, yang spiritual. Yang spiritual ini kan berarti yang transendental. Jadi tidak ada tuh yang teknologis gitu. Itu yang transendental itu ya, maksudnya yang empirik itu nggak ada dan harus
melalui yang transendental itu di sini bisa diterjemahkan sebagai sesuatu yang bersifat spiritual atau yang ruhaniah. Jadi kita bayangkan dalam film trilogi Matrix itu kan mesin-mesin itu kacau gitu yang menyerang manusia, nah itu nggak ada yang bisa. Jadi nggak, yang logis itu nggak bisa mengatasi itu kecuali dengan yang spiritual itu. Nah itu kan yang bukan yang material. Nah inilah yang transendental dalam pemikiran Ahmadi Mazhar. Nah di sini saya menjelaskan posisi saya dalam diskursus transendentalisme. Seperti telah dijelaskan pada awal tadi ya, bahwa saya ini termasuk pengikut dari para filsuf dengan tradisi empirical turn. Banyak tulisan saya buat melalui pendekatan pasca fenomenologi. Meski demikian, tidak lantas menafikan transendentalisme sebagai kasanah filsafat teknologi. Nah, di sini ada poin-poin yang perlu digarisbawahi, bahwa kita tidak bisa lari dari cara berpikir universal, ya, transendental, ya, sesuatu yang misalnya ada sejarah juga, karena itu kan sejarah kan sudah melampaui yang material itu ya. Jadi teknologi tidak harus selalu dilihat secara sinkronis di sini, berarti yang baru itu yang sinkronis yang ada sekarang, tapi juga diakronis yang ada dalam sejarah. Dengan demikian, fenomena perubahan teknologi yang ada pada waktu tertentu dalam sejarah tetap dilihat sebagai relevan, sebagai bagian dari filsafat teknologi. Kemudian teknologi alternatif relevan digunakan seiring dengan perkembangan teknologi global. Lalu argumen pentingnya kembali pada lingkungan, pelestarian lingkungan membuat para pemikir transendentalis ini relevan ya filsafatnya ya. Karena emang dalam arti tertentu itu lingkungan seringkali dilupakan oleh para filsuf dari tradisi empirical turn. Lalu di sini karena filsafat teknologi itu lebih banyak membaca dari misalnya fakultas teknik ya, kan tadi di awal itu studi filsafat teknik, filsafat teknologi itu bagian dari ini ya, dari universitas-universitas dengan latar belakang teknik. Misalnya di Tiongkok itu latar belakangnya teknik. Terus di Twente juga itu ya banyak mahasiswa teknik. Jadi transendentalisme itu seharusnya dibahasakan secara kontekstual ya, jadi lebih mudah gitu. Karena ada pembacanya bukan dari filsafat. Oke, di sini saya menjelaskan teknologi terakota sebagai respon terhadap munculnya transendentalisme kontemporer itu ya. Jadi teknologi terakota ini kan teknologi masa lalu ya. Nah di sini teknologi terakota di sini kalau mengacu pada Louis Mumford ini termasuk politeknik atau teknologi untuk hidup ya. Dan di sini banyak ditemukan di wilayah Nusantara. Di sini saya misalnya ini di Sitinggil ini terakota ya, Keraton Kesepuhan Cirebon. Terus situs Trawulan, nah banyak penemuan-penemuan peninggalan Majapahit ini dalam bentuk terakota. Itu kan peradaban ya. Nah, peradaban itu peninggalannya kebanyakan terakota. Kemudian wadah air. Misalnya di sini batu bata, misalnya ubin, sini genteng. Nah ini kan semua terbuat dari terakota. Teko poci, ya. Nah, ini buat minuman khas nih, minuman khas Tegal. Nah di sini ini kan sebenarnya teknologi yang ada di masa lalu gitu ya. Sebenarnya ada juga ya zaman sekarang, tapi tidak seringkali dilupakan gitu ya. Dilupakan. Padahal itu termasuk teknologi juga sebenarnya. Nah ini yang saya mengacu pada transendentalisme ini teknologi terakota ini. Nah semua bentuk teknologi terakota ini kalau kita mengacu pada filsafat Donaide itu fenomenologi instrumentasinya itu termasuk dalam kategori relasi-relasi background, relasi-relasi latar belakang. Jadi memang yang modern itu lebih ke relasi-relasi kemenumbuhan ya, kebertubuhan dan relasi-relasi hermeneutis. Nah itu yang dampaknya itu benar-benar berpengaruh terhadap kehidupan ya, misalnya teknologi transportasi itu kan
teknologi dalam kategori relasi-relasi kepertubuhan. Nah, sebenarnya teknologi zaman bengen misalnya, zaman masa lalu gitu ya, itu sebenarnya bisa kita ini ya berdayakan juga sebenarnya. Nih seperti misalnya ada Beehive. Nah ini adalah teknologi terakota yang dimanfaatkan untuk mendinginkan ruangan. The Beehive ini dibuat oleh Ant Studio, jadi di desain di India ya, di Uttar Pradesh ya, untuk mereduksi hawa panas dalam sebuah pabrik. Nah, jadi sistem pendingin ini dimungkinkan oleh tumpukan tabung-tabung silinder terbuat dari tanah liat yang dibakar itu terakota yang diguyur air sehingga menghasilkan udara lebih dingin yang keluar dari lubang-lubang silinder. Ini kan misalnya air kendi itu kan selalu dingin ya. Nah ini teknologi yang dipakai itu ya teknologi air kendi. Terus di sini percobaan membuktikan kalau teknologi ini bisa menurunkan suhu dari 50 derajat Celcius ke 36 derajat Celcius. Dari panas sampai lumayan dingin ya itu ya. Nah, ini kan salah satu bahwa yang lampau itu juga bisa jadi alternatif untuk penerapan teknologi saat ini. Dan misalnya kan ini bisa mereduksi pemanasan global. Kan kalau setiap kamar ada AC itu, bayangkan bumi semakin panas. Nah kalau ini kan hemat energi dan bisa inilah ini ramah lingkungan gitu ya. Oke, saya kira demikian presentasi. Mungkin ini ya untuk transcendentalismenya itu perlu penjabaran lebih lanjut ya, terutama pemikiran Bernard Stiegler karena dia itu menulis 3 jilid dan ini saya membaca dengan bantuan sumber sekunder dan hanya yang jilid pertama dan terutama tentang ini ya, pembahasan tentang apa itu manusia dalam melalui pendekatan transendental. Sekarang saya kira itu. Saya kembali ke Rangga. Baik, terima kasih Pak Budi. Ini saya rasa 1 semester penjelasan ini. Dari pembabakan pesawat teknologi klasik lalu masuk ke transisi empirical turn sampai ke yang paling terkini memang terrestrial turn itu ya, sampai dikritik nekantropi. Tapi yang menarik di sini adalah kemudian Pak Budi memberikan posisinya bahwa ada kemungkinan untuk meneliti kembali potensi dari transcendentalisme di aspek filsafat teknologi, artinya relasi antara manusia, teknologi, dan dunianya yang bisa diteliti lebih lanjut. Nah, saya mungkin ada beberapa pertanyaan dan juga catatan, tapi alangkah lebih baiknya mungkin kita coba dulu diskusi atau tanya jawab atau masukan atau beberapa pembacaan dari sudut pandang yang lain dari Bapak Ibu atau teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini. Silakan, monggo. Kalau ada yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau langsung raise hand. Silakan. Oke, kalau belum eh, saya coba tanya ke Pak Budi. Ya Sedikit boleh Rangga. ya sedikit mungkin barangkali ini cukup menarik ya Pak Budi karena tahun lalu sempat ikut yang apa semacam sesi tambahan di konferensi SPT tahun lalu itu kan ada bagaimana seandainya filsafat teknologi itu tidak membaca berdasarkan perspektif Barat. Kalau tidak salah ada forumnya waktu itu dan saya sempat ikut join tapi sempat bingung juga ketika ditanya apa yang menjadikan ciri khas dari pesawat teknologi Indonesia seperti itu. Dan kebetulan yang saya bawakan waktu itu memang teknoantroposen sehingga pembacaan mengenai pesawat teknologi yang ada di Indonesia itu sedikit saya lewatkan. Tapi yang menarik di sini memang pembacaan lebih lanjut mengenai Mumford soal terakota di mana beberapa contohnya seringkali ditunjukkan di tradisi-tradisi Asia, India
dan juga China atau Tiongkok. Kemudian, oh iya benar juga, ternyata di Indonesia juga ada pengaruh karena secara tidak langsung memang pengaruh Hindu-Buddha pada waktu itu juga mempengaruhi bagaimana arsitektur atau teknologi yang menjadi teknologi keseharian praktis masyarakat di Indonesia itu ada atau Nusantara pada waktu itu. Nah, kemudian pertanyaan saya Pak Budi, ini mungkin lebih personal ya. Apa sih motivasi kemudian Pak Budi ingin mengangkat perspektif dari filsuf yang ada di ITB ini dan uh, semacam semacam mengelaborasi ya pemikiran yang menarik di sini karena asumsi dasar Pak Budi mampu kemudian untuk menambah dan semacam menembel beberapa kekurangan dari antroposen, negantroposen, dan uh, dimatchkan dengan kesadaran transendental atau semacam pandangan gaya ini. Tapi kan kalau kita baca-baca kembali, bukannya tesis tentang gaya ini kan pernah disinggung uh, oleh beberapa filsuf, terutama filsuf-filsuf yang ada filsuf-filsuf yang berkecimpung di bidang ekologi, yang mana planetary turn atau pembalikan ke arah keplanetan itu menjadi titik acuan utama. Nah, uh, saya ingin tahu jawaban personal dari Pak Budi terkait ini, soalnya menarik juga. Oke, yang pertama apakah mungkin atau apakah ada filsafat teknologi dengan tradisi bukan Barat ya? Sebenarnya kalau pada waktu konferensi di Tiongkok waktu tahun 2015 itu ada filsafat teknologi di Cina. Nah, di situ dia membahas filsafat teknologi dengan perspektif sebenarnya dengan perspektif politik ya. Jadi di situ filsuf yang terkenal tuh Chen Chansu kalau nggak salah nama Agus. Nah di situ dia itu menginspirasi banyak mikir setelahnya ya, dan pendekatannya itu Marxis dia di situ. Jadi sebenarnya ya berbarengan dengan perubahannya politik yang ada di Cina gitu. Misalnya teknologi itu harus bersifat sosial kalau di Cina itu. Jadi kalau tidak bersifat sosial ya bukan teknologi. Teknologi harus bisa dipakai oleh banyak orang atau di ruang publik. Ya, istilahnya seperti itu. Nah, itu pendekatannya sih Marxis. Jadi saya belum tahu ya kalau ada dia mungkin teknik atau misalnya melalui apa ya sumber-sumber yang lebih klasik, misalnya sumber-sumber filsafat Tiongkok. Saya belum tahu, mungkin bisa aja di elaborasi lebih lanjut bahwa ada sesuatu yang bisa ini yang khas gitu, yang bukan Barat. Kalau Barat kan istilahnya jadi masalah juga, misalnya konsep teknologi itu kan baru gitu. Jadi ya sebelumnya nggak ada itu, teknologi itu baru muncul seiring dengan munculnya mesin gitu pada abad 18 ya, terutama munculnya ini ya revolusi industri di Inggris ini. Jadi kalau teknologi dan teknik itu beda, misalnya manufaktur dan masinofaktur itu beda. Misalnya mesin, kalau mesin kan dia udah kita desain dan akhirnya dia memproduksi sendiri. Nah itu jadi kayak tesisnya antropolog ya, antropolog itu, jadi dia bedakan antara manufaktur dan masinofaktur. Dan teknologi itu sebenarnya ya muncul seiring dengan modernitas, dan mungkin sulit juga untuk menggali apa yang ada selain dengan tradisi yang muncul seiring dengan modernitas, terutama Barat ya pasca pencerahan. Terus kalau untuk ini komentar itu ya, pemikiran buku Armah Hedi Mazhar itu memang dia itu awalnya juga mengacu pada integralisme yang muncul di Barat juga sebenarnya. Jadi berdasarkan siapa itu ya, lupa, banyak pemikir dari dia mengacu pada pemikir Barat itu, dan dia mengelaborasi dalam perspektif Islam. Dan sebenarnya kesimpulannya itu dia itu
diperlukan sebuah rekayasa sosial. Sebenarnya kalau yang trennya gitu ya. Tapi kalau menurut perspektif kita akan melihatnya sebagai Islamisasi ya, atau misalnya wah harus penerapan syariah gitu. Mungkin asumsinya seperti itu, tapi sebenarnya bisa dilihat sebagai rekayasa sosial gitu, atau misalnya programming kalau menurut dia itu. Jadi kita harus ya programming yang itu ya menurut ajaran Islam, menurut si Mahzar ini. Kalau secara pribadi ya saya pernah ini kan waktu itu ngisi ini buat workshop di Masjid Salman, dan kebetulan kan aktif di Salman juga ya, orang-orang Salman juga seperti Kang Alfapri dulu tuh. Dan di situ saya ngasih kuliah filsafat teknologi, dan dari situ saya mulai, sebenarnya udah lama ya baca buku Mahzar itu. Dan sebenarnya dia lebih ini ya, karena perspektif sains, jadi banyak semacam taksonomi gitu, taksonomi filsafat gitu. Kalau filsafat kan banyak kan teks, kalau dia kan banyak bagan gitu, banyak kayak sains. Memang dia tujuannya itu mencoba mencipta bukan filsafat teknologi, jadi tujuannya itu science of technology. Jadi sains sebagai teknologi sebagai sains. Jadi karena teknologi itu merupakan perpanjangan dari alam. Jadi kalau kita membahas teknologi berarti kita bukan berfilsafat, sebenarnya kita sedang melakukan aktivitas sains menurut si Mahzar itu. Sekarang itu sih kalau secara pribadi ya, karena menarik aja dia, dan itu jadi satu-satunya sumber filsafat teknologi dalam konteks Indonesia ya. Jadi kalau belum ada kayaknya sih, atau saya kurang tahu. Mungkin dari UGM juga banyak kan, itu pernah ada nulis buku itu ya, etika teknologi itu siapa? Iya. tapi lebih ke etika teknologi sih. Kalau Iya. di UGM lebih banyak etika teknologi. Oke, mungkin itu dulu Pak Budi. Saya sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi kita coba dengar dari Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah hadir. Mungkin ada yang penasaran atau ingin bertanya. Silahkan monggo. Oke, silakan Pak Sunario. Ya, terima kasih Serangga dan juga Budi. Saya sebenarnya tidak seperti Budi ya, untuk dari dulu memang cukup mengikuti refleksi-refleksi filsafat teknologi. Tapi saya mencoba untuk bertanya, barangkali ya tadi ada pernyataan dari Budi bahwa teknologi itu terkait dengan modernitas gitu ya, ada kata-kata seperti itu. Tapi saya mencoba untuk melihat teknologi secara sebagai sesuatu yang inherent di dalam hidup manusia ketika mereka sadar ya sebagai manusia ya. Menurut saya mungkin di antara makhluk dibanding makhluk-makhluk lain, barangkali manusia itu adalah makhluk yang paling inovatif dalam membuat alat-alat gitu ya. Ya saya bayangkan mungkin jauh sebelum modernitas itu ada, ketika masih berburu, saya rasa ada inovasi teknologi untuk bagaimana cara berburu yang mungkin lebih efektif gitu ya. Ya mungkin sederhananya mungkin pakai tombak gitu ya. Jadi tidak langsung dengan tangan. Dan menurut saya tentu jauh juga sebelum modernitas yang kita pahami dalam kerangka modern itu muncul. Ya menurut saya berbagai macam inovasi teknologi, hal-hal yang mulai dari yang sederhana ya, misalnya dalam konteks bercocok tanam, menurut saya itu ya sudah jauh muncul ya, ribuan tahun yang lalu. Nah, saya nggak tahu nanti kalau fenomena-fenomena semacam itu yang bagi saya itu sebenarnya sejenis teknologi juga, dalam arti manusia menyikapi alam tidak langsung dengan tubuhnya gitu ya, tapi dia menciptakan perpanjangan, apakah itu dengan tombak, dengan pedang, dengan panah gitu ya. Itu alat-alat yang mereka kembangkan, dan itu menurut saya bagian juga dari teknologi.
Nah, saya nggak tahu apakah gagasan teknologi semacam itu masuk dalam kategori apa gitu. Tadi ada istilah transcendentalisme dalam filsafat teknologi. Saya nggak tahu itu apa seperti apa. Tapi Ya, intinya eh, saya saya kok cenderung melihat bahwa teknologi itu sesuatu yang inherent ya, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, dan itu khas. Bagi saya khas manusia ya. Mungkin sampai sekarang kita masih menyaksikan kucing itu ya makan begitu aja gitu pakai mulutnya dan tidak ada inovasi apapun. Mungkin itu komentar saja ya saya untuk sebelum juga nanti ada yang ya. bertanya lebih jauh. Gitu mungkin. Oke, terima kasih Naryo. Mantap nih pertanyaannya. Jadi ya Stigler sendiri itu mengistilahkan ini bukan teknologi ya, teknik yang lalu itu yang zaman awal itu dibilang teknik. Dan api itu objek-objek teknik gitu. Terus kesadaran itu mortalitas itu artifisial sebenarnya, mortalitas itu. Jadi sebenarnya aksidental juga, jadi tiba-tiba manusia tidak abadi. Misalnya Adam dan Hawa itu karena makan buah huldi, kalau itu alegorinya ya, dia menjadi mortal. Dan kalau suku-suku itu juga punya, kalau menurut perspektif kita ya itu sebuah teknologi. Tapi dari perspektif antropologi itu bukan teknologi. Jadi teknik itu tombak atau yang berburu itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang berfungsi secara teknis. Misalnya ketika seseorang itu berburu dan dia gagal berburu, itu bukan alatnya yang tidak sempurna, tapi yang diburu itu belum memberikan dirinya gitu. Kalau menurut pikiran antropolog siapa sih, aku lupa tuh. Nah itu salah satu. Jadi ya memang kalau batas sebenarnya kan munculnya term itu sendiri seiring dengan ini ya, teknik muncul ada apa ya, seiring dengan modernitas. Jadi tapi sebenarnya itu kan artefak-artefaknya udah sejak lama udah ada gitu. Tapi memang ada yang bilang kalau ada harus dibatasi. Jadi pasca revolusi industri aja mungkin gitu. Dan sebelumnya mungkin udah ini ya, sebenarnya agak perbedaan antara objek-objek seni dan teknologi itu sedikit blur gitu. Jadi batasannya nggak kurang jelas gitu antara objek-objek seni dan teknologi. Nah itu biasanya yang dipahami gitu sebelum masa pencerahan itu, atau istilah teknologi itu menjadi tren gitu. Ya kalau teknologi jadi bagian dari manusia itu ya, kalau perspektifnya Stigler ya iya. Jadi manusia itu sudah artifisial sejak awal. Artifisialnya itu dalam arti mewaktu dan bahwa dia merefleksikan dirinya, bahwa dirinya itu tidak abadi. Itu teknik, kata Stigler itu teknik yang prostesis awal gitu, prostesis awal sebelum dia itu menciptakan benda-benda ya, objek-objek seperti, dan di sini alegorinya kayak Prometheus itu api. Sebelum api itu dia jadi mortal dulu, api, lalu benda-benda muncul seiring dengan berkembangnya peradaban. Iya, saya kira sih itu. Kalau manusia itu teknologi itu ya Heidegger. Manusia itu sudah teknologi dan nggak bisa diurai. Kalau tadi itu. Ya. Oke. Ya Pak Naryo, bagaimana? Ada Mungkin tambahan? ada ya. Ya. Saya lupa itu pemikiran antropolognya. Padahal saya belum lama itu bikin tulisan si siapa itu. Lupa. Iya. Yang menarik. Terima kasih. Nah, itu ada yang raise hand lagi tuh, Rangga. Iya Pak, kalau saya rasa bisa membaca lewat filsafat teknologi analitik mungkin ya Pak. Apa Pak Budi? Yang perdebatan antara natural kind sama artefak kind yang dipisahkan. Misal kenapa kita selalu mengekstenkan diri kita karena memang sejak dulu, sejak perdebatan Plato dan Aristoteles, potensi
terkait diri kita yang selalu mimesis, selalu mempercontohkan bagaimana dulu misalnya laba-laba membuat rumah jejaring, lalu berang-berang membuat rumah, membuat pembatasnya, burung dan lain sebagainya. Itu kalau pada pendekatan itu melihat bahwa kemudian ternyata keteknikan atau yang disebut dengan teknik artefak kain yang berbeda sepenuhnya dengan natural kain ternyata memang eksis independently. Dulu saya sempat ingin mencoba meneliti potensi realisme dalam teknologi, tapi ternyata cukup sulit juga. Ternyata keindependenannya teknologi sampai sejauh mana dan bagaimana itu dulu saya sempat baca-baca, tapi akhirnya menyerah juga. Oh ya ternyata selalu saja inherent dengan kita gitu. Dan saya sepakat dengan Pak Naryo dan juga Pak Budi tadi. Oke, kita lanjut dulu. Ada 2 penanya mungkin dari Mbak Didi ya. Monggo silakan. Apakah suara saya jelas, Mas? Ya, jelas. Oke, ya. Terima kasih Pak Budi dan juga Mas Rangga, Pak Budi terutama atas penjelasannya yang luar biasa. Terima kasih banyak. Bapak. Sejauh yang saya tahu tentang teknologi atau arti dari teknik itu sendiri, orang itu cenderung untuk menganaktirikan salah satu definisi dari teknologi atau teknik yang lain gitu Pak. Maksudnya orang itu cenderung lebih melihat teknik sebagai ya lempengan, terus habis itu material dan lain sebagainya, tetapi tidak kepada tentang performance itu sendiri. Karena kalau misalnya balik terhadap legenda Greek yang tadi Bapak bawakan tentang Prometheus dan lain sebagainya, yang tertinggal dari manusia itu kan adalah si skill-nya gitu, atau teknai, si material skill-nya gitu, dan bukan tentang objeknya. Terus menurut saya mungkin pembacaan itulah gitu mungkin, atau salah satunya itu tuh yang juga diperhatikan oleh beberapa filsuf empirical turn, sehingga mereka lebih memfokuskan si teknologi itu tuh atau ya filosofi teknologi gitu katakan lebih kepada desain dan lain sebagainya, dan juga tentang place-nya mereka di society dibandingkan dengan pemikiran filsafat teknologi secara general sebagaimana yang Heidegger tadi tampilkan, yang Bapak juga pun sampaikan. Terus kalau misalnya mengutip dari siapa yang tadi Bapak ngebawa satu bibliografi, kalau misalnya nggak salah namanya Arthur Hughes, bahwa orang harus memikirkan teknologi sebagai stand in the middle of the world of designer and users of technology, seperti itu. Pertanyaan saya ini mungkin sedikit jumping sih Pak dari apa yang tadi saya sampaikan. Ini mungkin relate dengan tadi pernyataannya Pak Sunarto dan juga tadi pertanyaannya Mas Rangga di awal. Kalau menurut Pak Budi sendiri gitu Pak, simple, kira-kira posisi Eastern philosophy sendiri untuk berkecimpung di dalam emerging technology itu sejauh mana Pak gitu kansnya? Karena kalau misalnya boleh menyampaikan konkretnya seperti itu, saya rasa sudah ada beberapa peneliti yang mereka membawakan semisal Bhavagata ataupun juga Citta dalam filsuf Buddhism untuk juga menggali tentang artificial neural network gitu, untuk beberapa coding di AI itu sendiri gitu. Terus saya tanya ini tadi Bapak udah udah memberikan contoh tentang terakota dan lain sebagainya sih, yang saya rasa itu juga sangat luar biasa gitu. Tetapi kalau misalnya hidup di zaman sekarang dan juga emerging technology yang sangat tidak terbatas seperti itu, saya rasa filsafat teknologi juga punya kan sendiri gitu untuk memainkan perannya dalam dalam society. Terus terutama juga tentang Eastern philosophy seperti itu Pak. Mungkin kalau misalnya yang Neuralink-nya Elon Musk itu mungkin agak sedikit serupa dengan telepati, terus kenapa kok kita ndak mencoba juga untuk sedikit bermain-main dengan itu, dengan apa yang kita udah punya juga gitu Pak, kearifan lokal gitu sih. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih. Menarik nih pertanyaannya Mbak Didi. Ya, memang setiap orang punya perspektif yang berbeda terhadap konsep teknologi, dan ini jadi ada sebenarnya istilah ini saya mengutipnya Carl Meacham, jadi ada
ada dua kecenderungan. Jadi istilah teknologi yang digunakan oleh ilmu-ilmu sosial. Jadi misalnya kajian Science and Technology Studies (STS) ya, itu kan membahas banyak teknologi kegunaan. Kemudian teknologi yang digunakan oleh engineer gitu, para ahli-ahli teknik. Nah, itu kan ada dua kecenderungan. Nah, seperti apa yang di dalam kepala mereka gitu ketika mereka membicarakan tentang teknologi itu. Nah, itu menarik dibahas. Nah, dan dari definisi filosofis tadi ternyata ada banyak perspektif dan tidak hanya yang material gitu, tapi juga yang transendental itu juga memberi banyak perspektif tentang apa itu teknologi ya. Jadi sebenarnya memang inilah menariknya membahas filsafat teknologi. Kemudian ya teknologi enhancement ya, teknologi yang membuat kita berpikir lebih sophisticated daripada yang alami. Itu memang sekarang seharusnya sih itu bagian dari kajian dari misalnya kalau ada konferensi itu pasti tema-temanya ya membahas hal-hal seperti itu. Misalnya kalau tadi Neuralink-nya Elon Musk gitu, itu pasti itu kan sesuatu yang memang semestinya dibahas karena itu menghasilkan masalah etis gitu. Nah itu dan banyak lagi ya itu. Karena konteksnya emang kalau misalnya di society itu di Society for Philosophy and Technology itu jadi program-program yang ada pada suatu negara ya, misalnya penerapan misalnya yang trennya itu sekarang itu misalnya responsible innovations. Nah, itu jadi tema tersendiri yang dibahas gitu dan udah jadi program ya, jadi program dan ya itu memang jadi bagian dari ini kurikulum dari kajian teknologi. Ya, mungkin selanjutnya tanya. Baik, Pak Budi. Mungkin selanjutnya kita ke Pak Ferdinand dulu ya. Monggo Pak Ferdinand. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Budi. Terima kasih atas presentasinya. Saya mungkin pertanyaan saya berciri klarifikatif gitu. Mohon mungkin diklarifikasi penggunaan istilah transendentalisme dalam kaitannya dengan persoalan teknologi. Karena mohon dikoreksi ya Pak ya kalau saya salah tangkap gitu ya. Tapi kalau di awal tadi saya perhatikan kan istilah transcendental ini kan di awal itu kan sangat kantian sekali gitu ya. Condition of possibility atau syarat-syarat kemungkinan pengetahuan gitu. Tapi di bagian tengah-tengah tadi juga Pak Budi kalau saya nggak salah tangkap itu mengkaitkannya dengan pandangan Rousseau gitu tentang manusia dan di akhir ini istilah transcendental di kurang lebih menunjuk kepada arti spiritual dan religius gitu ya. Nah pertanyaan saya sebenarnya transcendentalisme di sini tentunya dalam kaitannya dengan pembicaraan tentang teknologi ini kalau dari Pak Budi sendiri nih yang mana nih Pak gitu maksudnya mau dipahami sebagai apa gitu loh Pak, mohon klarifikasinya gitu. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Ya ini kan istilah filsafat ya dan terutama berawal dari Kant gitu. Istilah transcendentalisme ini saya mengacu pada Peter Paul Verbeek ya, jadi transcendentalisme awalnya memang dilihat sebagai condition of possibility, tapi itu kan tidak hanya itu, kita bisa melihat dari perspektif yang lain seperti misalnya si Rousseau itu mencoba
menggali asal-usul manusia bukan dari fakta-fakta, tapi dari sesuatu yang transendental yang ada pada manusia. Nah, itu apa itu kan kalau misalnya Kant itu kan ya itu yang sebagai syarat pengetahuan itu ya. Kalau Rousseau itu yang transendental itu ya perasaan akan kematian itu. Jadi mortalitas itu. Nah, itu kan nggak bisa dilihat sebagai sebuah fakta, tapi ada. Jadi syarat kita ada di dunia. Dan itulah yang transendental menurut Rousseau melalui pemikiran Stigler. Kemudian kalau Al-Mahdi Mazhar ini kan transcendentalismenya itu global ya, bukan manusia itu sudah menjadi bagian dari teknologi, dan kalau tidak ada yang transcendental, yang berarti transcendental ini bisa kita artikan sebagai sesuatu yang melampaui ya, yang transcend, yang melampaui, yang empirik, yang melampaui fakta gitu. Nah, kalau teknologi itu tanpa yang transcendental ini diartikan sebagai suatu subjek ya, adanya ruh itu kan subjek, dan awalnya itu kan subjektivistik kan, transcendentalisme kan itu kan subjektivistik. Kemudian dari Stigler itu tidak lagi subjektivistik karena dia ada relasi dengan sesuatu yang di luar dirinya gitu, dan itu juga bisa dilihat dari pemikiran tradisi neo-kantianisme juga gitu kan. Jadi tidak hanya dalam diri gitu ya. Nah, kalau yang Mazhar itu transcendentalismenya itu kan ruh dia. Jadi bumi itu ya harus sadar diri. Jadi harus transcendental. Kalau misalnya teknologi doang dia mungkin bergerak gitu. Tapi dia tidak sadar diri, tidak ada kediriannya. Nah, kediriannya itu adalah ruh, dan ruh itu nggak bisa dicandra gitu, nggak bisa dilihat. Nah, itulah sesuatu yang transcendental. Ya kita nggak bisa membatasi, kan istilah itu kan bukan istilahnya, misalnya bukan istilahnya Kant aja gitu. Sebelumnya kan juga sudah digunakan, atau ada yang lain juga menggunakan istilah itu. Tapi memang utamanya sih memang berawal dari filsafat Kant itu ya. Saya kira itu sih. Tapi mungkin ada yang lebih ini lagi, terutama ini mungkin kita bisa tanya ke Pak Fitzgerald nih, Pak Sitorus nih, barangkali bisa menjelaskan lebih jauh. Oke, terima kasih Pak Budi atas klarifikasinya. Ya, terima kasih. Sama. Saya mendengarkan saja Pak Budi. Harus bicara, nggak boleh dengarkan aja. Iya, benar. Saya setuju. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah hadir malam ini. Monggo, kita masih punya waktu cukup. Oke, monggo Pak Wawan, silahkan. Ya, Assalamualaikum, terima kasih. Senang sekali mendengarkan Pak Budi ya. Ya, Pak. Tapi saya mau ngajak Anda main-main aja. Boleh, ya. Pak. Gini Pak Budi, anggap aja ada permainan yang namanya as though. Seolah-olah. Dalam permainan ini, seolah-olah kita udah kenal banget sama Kant, sama Heidegger, sama yang Bapak sebut tadi gitu. Udah teman banget ya, mungkin teman makan nasi padang kayak gitu. Setelah mereka diundang pikiran-pikirannya, mungkin sudah saatnya seolah-olah nih Bapak sebagai teman dari yang disebutkan tadi, kita semua teman juga misalnya, kan bisa bertanya pada diri, zaman sekarang itu butuh yang di sumbu X ada transcendental dan di bawahnya ada non-transcendental. Dengan tadi contoh Anda yang filsuf Cina itu, yang mestinya Marxis, yang mestinya sosial gitu. Lalu di sumbu Y kita punya titik ekstrim kirinya toksik, dan yang
kanan ekstrimnya itu terapeutik. Pak Mazhar mungkin bisa dijadikan salah satu di kuadran transcendental terapeutik. Walaupun beliau maunya secara eksplisit menyampaikan transcendental dari Islamisme yang oleh Budidi tadi dikatakan ditambahkan Buddha juga punya, Buddhism juga punya, tentu saja Hinduism juga punya gitu ya. Lalu yang orang-orang dulu di kita yang agama Budi, agama Kapitayan juga punya gitu ya, yang transcendental itu. Tapi tidak apa-apa ya. Nah, seolah-olah saya sudah berteman dekat dengan Pak Budi Esdo, itu yang transcendental dan terapeutik menurut Pak Budi apa? So, saya ngeri ya. Ketika kita ngobrol yang enak, segar setelah buka ini, Rusia nyerang Ukraina. Dan mahal itu alat-alat perangnya itu. Ada yang satu alat 800 juta dolar. Mari, Esdo, Anda berteman dengan saya, teman ngopi, teman makan pisang goreng. Yuk kita cari yang transcendental dan terapeutik. Regardless nanti ada 3 kuadran lain. Terima kasih Pak Budi. Ya, sama-sama Pak Mawan. Yang transcendental dan terapeutis. Nah, ini bisa ini lagi ya, elaborasi lagi gagasannya. Apakah ada gitu yang transcendental dan terapeutis. Nah, sebenarnya kan kalau kita mengacu pada Pak Mazhar itu yang transcendental dan menyembuhkan, istilahnya menyembuhkan dari gerak teknologi yang cenderung entropik gitu, menuju kehancuran itu ya ruh itu, dan ruh ini bukan ruh itu harus terkoneksi ke pencipta gitu. Nah, itu yang transcendental, mungkin ya istilahnya ya kembali ke ini ya, ke agama kalau, tapi ya itu kan ya transcendental dalam arti ini ruhani ya Pak. Kalau menurut saya, kalau yang lainnya saya agak ini juga ya, pertanyaan agak berat juga nih Pak Wawan. Apakah ada gitu yang transcendental dan terapeutis dijadikan ini ya solusi gitu, apa itu ya? Nah, mungkin filsafat itu ya, filsafat itu sendiri, dan kita bisa merefleksikan kembali gitu. Atau barangkali kawan-kawan ada yang bisa komentari itu. Apakah ada yang kita bisa mengatasi persoalan melalui sesuatu yang transcendental itu? Tapi kan konteksnya mungkin beda ya. Kalau yang transcendental ini kan awalnya dari Kant itu. Transcendental mestinya sudah ada sebelum Kant lahir. Iya. Tenang aja, dia juga nyari kayak kita nyari. Don't worry, be happy Ya, lah. mungkin dari ini. Ini filsafat S2 kan. Jangan takut. Spiritualitas Pak. Mungkin itu. Ya, nah, Spiritualitas. sulit membahasakan hal-hal yang esoteris itu ya. Sebetulnya ya, tapi kita mesti memaksa diri, saya pikir. Sebab kenyataan bahwa Pak Mazhar sedemikian yakinnya dengan pendapat beliau, itu mendorong juga pencarian yang setidak-tidaknya sejalan dan sama levelnya, makomnya yang ada di Hindu, yang ada di Buddha, dan lain-lain gitu. Sebab tentunya juga kita mesti hati-hati dengan yang sosial, yang non-transcendental itu, yang kata Pak Budi di Cina itu, yang marxis banget gitu. Ya, sebab saya lihat tidak akan ada satu kata sama gitu ya. Tapi kan kita S2 lagi ya, seolah-olah kita bareng-bareng lagi nyari dan mencoba, oh kira-kira ada Pak Mazhar. Oh kira-kira ada yang gayanya Mbak
Didi Utami tadi gitu ya. Sementara yang terapeutik ya jangan sampai dunia hancur oleh manusianya sendiri. Regardless, teknologi dan teknik bisa dibedakan maknanya. Jadi kalau saya filsafatnya as though sehingga Anda dan saya ini lagi ngobrol di warung kopi gitu dengan banyak teman-teman. Terima kasih, ayo. Ya, iya memang sulit juga sih. Kalau itu kita kan kalau yang itu kan sesuatu yang dirasakan ya. Berarti yang transcendental itu berarti sesuatu yang dirasakan. Misalnya di Rousseau itu sesuatu yang dirasakan oleh semua manusia gitu. Esensi manusia itu sesuatu yang dirasakan oleh setiap manusia itu bersifat transendental itu pertanyaan antropologis apa itu manusia itu Dan perasaan transpersonal, jangan lupa. ya. Kalau itu ya udah lebih ke ini ya pergerakan diri dari diri yang terbatas dengan tubuh ini ke meluas ke terkoneksi internet ya. Gitu. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Nggak apa-apa. Baik, terima kasih Siap, Pak Wawan. siap. Ini bisa jadi catatan untuk penelitian lanjutan Pak Budi ke depan. Menarik Kita ya, belajar Pak. semua di sini, belajar semua. Iya. Iya sama-sama Kan lah. tesisnya Rangga ini keren-keren nih, dia udah lebih Oh, kontemporer, antroposen dan banyak pemikir-pemikir baru yang saya sendiri masih belum mendalami gitu. Baik, ada satu pertanyaan dari Mbak Lydia ya. Mau on mic atau saya bacakan? Oke, sepertinya saya bacakan saja ya, Pak Budi. Pertanyaannya sebenarnya adalah ini terkait pola. Zaman dulu ada teknologi ditemukan lalu mengarah pada kerusakan. Lalu hari ini juga teknologi ditemukan dan ada inovasi. Tetapi sayangnya ada juga semacam ancaman-ancaman atau risiko terhadap kehancuran yang hampir serupa. Jika pada waktu itu perang, mungkin hari ini akan ada ancaman seperti kerusakan lingkungan atau pandemi dan lain sebagainya. Nah, melihat fenomena tersebut, apakah ada semacam pola yang sama? Ini saya menambahkan lagi, sedangkan tadi Pak Budi sempat menyinggung bahwa ada pembaruan pola yang sebelumnya di pesawat teknologi selalu melihat pada bentuk yang sinkronik, lalu Pak Budi menambahkan dalam term diakronik. Apakah kemudian itu saling terkait atau bagaimana Pak Budi? Soal pertanyaan. Iya, terima kasih. Jadi teknologi masa lalu ya ini sama seperti skenario tadi. Pertanyaan apakah teknologi di masa lalu itu juga cenderung bergerak atau cenderung negatif gitu ya. Kalau sebenarnya kan kalau masa lalu itu istilahnya bukan teknologi, misalnya teknik gitu. Misalnya mungkin bisa juga kita mengacu pada persenjataan gitu. Nah, persenjataan itu kan juga merusak ya persenjataan. Nah, itu bisa dibandingkan itu senjataan teknologi. Jadi memang awalnya itu emang dari militer yang perkembangannya itu. Terus kemudian muncul perdagangan, berbasis perdagangan, teknologi perdagangan. Kalau apakah ada semacam keterhubungan bahwa teknologi masa modern itu bisa kita bandingkan dengan teknologi yang masa lalu itu, saya kira perlu ini ya penelitian lebih lanjut. Dan saya kira memang kalau yang zaman dulu kan sederhana dan mungkin kita bisa merumuskan dengan mudah gitu. Kalau sekarang kan sudah kompleks dan awalnya itu kan dia itu misalnya kayak tesisnya Edward T. Hall itu jadi dia itu bukan teknologi tapi ekstensi, dia menyebut ekstensi. Jadi semua peralatan rumah tangga itu tuh peralatan untuk berburu itu semuanya ekstensi dan mitos juga ekstensi. Nah, problemnya itu sekarang itu ekstensi itu yang dulunya sederhana itu yang bisa juga dibilang teknologi ya kalau itu, tapi sekarang itu ada lebih kompleks gitu. Jadi ya memang berbeda. Nah, jadi sekarang itu ada namanya proses transferensi ekstensi. Jadi kita ini berada di tengah-tengah jaringan ekstensi yang begitu kompleks dan kita nggak bisa, dia itu bukan bagian dari kehidupan gitu. Kalau dulu kan ya peralatan rumah tangga itu kan, terus alat-alat untuk berburu berarti
sudah bisa ditulis gitu. Kalau sekarang itu benar-benar kompleks dan terspesifikasi, misalnya teknologi dalam sains, teknologi dalam industri, dan kita nggak tahu. Dan itu udah di jaring-jaring teknologi itu udah sedemikian kompleks dan kadang-kadang nggak ada kontrol gitu. Jadi semacam entitas yang sulit dipahami bila dibandingkan dengan teknologi pada masa lalu. Nah, di sini kan yang sinkronis itu mah benar-benar asing ya. Kalau sekarang itu istilahnya asing, walaupun banyak dari kita terutama teknologi yang dalam konteks ruang publik itu yang dipakai sehari-hari itu udah bisa dipahami, tapi banyak juga yang benar-benar kita nggak tahu. Misalnya di teknologi perang gitu kan, kita banyak yang nggak tahu, senjata biologis semuanya. Saya ya bisa juga sih sebenarnya, tapi kecenderungan untuk yang pembatasan ya dari yang modern itu ya memang lebih ini. Heidegger sendiri kan mengkategorikan teknologi modern dan bedakan teknologi modern dengan teknologi yang pramodern. Yang modern itu selalu berdasarkan sains dan melihat alam itu sebagai standing reserve, dan kita harus mengeksploitasi alam untuk kepentingan kita gitu. Iya, saya kira sih itu. Ya, baik Pak Budi. Kalau saya menambahkan di konteks kontemporer ini, kebetulan saya juga sedang coba merumuskan kembali soal fosil teknologi, tapi kita bawa lebih sederhana lagi, misalnya limbah-limbah itu loh Pak Budi. Di mana limbah itu kemudian ketika terkumpul jadi satu itu kan bagian dari part of human being, di mana itu sebagai teknologi, kemudian kita buang begitu saja dan menjadi sampah, menumpuk jadi satu menjadi limbah di sebuah TPA. Tapi yang unik di situ ketika kita melihat gundukan sampah menjadi satu, begitu kompleksnya, bahkan pembagian kelas sosial pun semakin sulit dan rumit, karena kalau kita bicara kelas menengah, atas, bawah, ketika ditumpuk jadi satu pada sebuah tumpukan limbah sampah atau limbah teknologis, itu kan semakin sulit ya kita membedakan. Mungkin ketika kita pada tataran teknologi sebagai yang digunakan, itu kita masih bisa membedakan, oh ini teknologi bagi kaum atas, ini teknologi bagi kaum bawah, dan lain sebagainya. Tapi ketika diekstraksi atau sudah tidak punya nilai guna, pakai dan dikumpulkan jadi satu, ternyata kita melihat gundukan kumpulan teknologi yang begitu rumit yang kita bisa lihat dalam citra yang disebut sebagai limbah teknologis atau limbah teknis. Dan itu sangat representatif sekali ketika ingin melihat masyarakat tanpa kelas dalam tanda kutip, ya melihat ke limbah teknis atau teknofosil itu. Oke, material artefak, iya Mbak Didi. Mungkin itu ya yang bisa saya hantarkan. Dan ini bagaimana tadi request dari Pak Budi untuk Pak Sitorus? Masih tetap ingin di request Pak Budi? Yo, mau jadi pendengar deh. Saya bertanya saja. Oh ya, silakan Pak. Mohon maaf, tadi saya terlambat gabung ya. Ya. Tadi ada kegiatan, jadi pertanyaan pamungkas. Mungkin yang saya tanyakan ini sudah dijawab tadi. Cuma ya karena saya belum tahu dan saya mungkin belum dengar, lalu mohon maaf kalau itu nanti pertanyaan saya itu pengulangan ya. Nah, tadi menjawab pertanyaan dalam jawaban Saudara Budi itu saya mendapat kesan bahwa istilah transendentalisme di sini tidak dipahami dalam arti Kant ya, melainkan dalam arti sebagaimana dipahami oleh filsuf lain ya. Bahwa tadi menyinggung juga Rousseau gitu ya. Nah, pertanyaan saya itu adalah sebenarnya apa yang transendental dalam atau dari teknologi itu gitu ya. Apanya teknologi itu yang transendental gitu, atau sehingga kita mengatakan transendentalisme dalam teknologi gitu ya. Sekarang ini memang misalnya internet itu juga dalam diskursus mengenai filsafat teknologi yang sebenarnya saya tidak ikuti, cuma baca sepintas. Internet itu juga sering dikatakan dia bersifat transendental dalam arti Kant gitu ya, karena dia menjadi condition of possibility of almost everything gitu ya. Sekarang ini ya. Kita juga bisa diskusi ini sekarang karena internet ya. Jadi
internet itu sekarang menjadi nyawa dari banyak hal gitu ya. Jadi dia menjadi transendental di situ dalam arti kan juga gitu ya. Nah, dalam teknologi itu yang transendental apa? Ini pertanyaan saya. Mungkin ini tadi telah diuraikan, mohon maaf, tapi ya saya mau bertanya karena saya belum tahu. Terima kasih Pak Budi juga. Ya, sama-sama Pak Gusarus. Oke, yang transendental ini sebenarnya saya mengacu pada ini ya, istilah yang digunakan oleh Peter Paul Verbeek, ya, transendental. Tapi sebenarnya ini juga sudah saya baca sebelumnya. Misalnya istilah yang digunakan oleh para filsuf teknologi klasik seperti Karl Jasper, Gabriel Marcel, dan terutama Heidegger. Di sini kan dia melihat teknologi bukan sebagai sesuatu yang konkret gitu, tapi sesuatu yang melampaui yang konkret. Nah, jadi sebelum yang konkret itu ada, dia sudah menjudge gitu. Dia sudah bahwa teknologi pasti akan berakhir seperti ini gitu. Nah, itu kan suatu yang condition of possibility-nya. Jadi sebelum teknologi itu yang ada seperti sekarang itu yang limbah itu, mereka tuh sudah semacam punya prediksi bahwa pasti ini kondisi ini teknologi ini sesuatu yang menjadi syarat perubahan ya. Itu jadi kan sebenarnya dia nggak mengacu pada sesuatu yang konkret, tapi dia sudah mencoba sudah melampaui itu, sudah berdiri selangkah di depan. Berarti itu kan seperti juga yang diandaikan dalam transcendentalisme sifatnya Kant gitu. Jadi ya itu udah sesuatu yang melampaui dari yang konkret. Nah, dari pembacaan saya seperti itu. Kemudian yang Stigler ini memang agak ini ya, dia di satu sisi bersifat a priori, jadi yang transcendental itu bukan pengetahuan sebenarnya kalau dia itu, tapi dia kan mengkritik juga. Kalau tradisi filsafat sejak Yunani kuno itu kan dia pikir sebenarnya bukan logos, bukan rasio, dan bukan pengetahuan seperti Kant, tapi perasaan akan kematian itu. Kalau teknik mau waktu gitu, dia mengacu pada Heidegger banyak ya, bahwa manusia adalah waktu, kita adalah waktu, dan itu adalah sesuatu yang transendental. Dan kemudian yang kedua itu yang transendental itu dia mengacu pada sesuatu yang di luar dirinya, dan itu tapi bukan berarti bahwa kita adalah apa yang ada di sekitar kita, tapi benda-benda itu memancarkan memori kita gitu, memancarkan memori sejak awal gitu manusia. Jadi ya itu namanya apa ya, epiphylogenesis ya, memori. Jadi nah yang di luar itu fakta-fakta yang kemudian bersifat transendental. Nah, jadi memang agak ini ya, mutarbalikan gagasan gitu sekarang menurut saya sih, emang kalau si Stigler itu. Itu bukan berarti bahwa gelas itu saya ya, tapi gelas itu terkandung memori akan kesayaan itu, keakuan gitu. Terus yang Rousseau ya, kalau Rousseau memang dia mengatakan mencoba dia mengkontraskan pemikiran dengan antropologi sebagai disiplin ilmu yang mencoba menggali asal usul manusia melalui fakta-fakta. Kalau si Rousseau sih bukan fakta ya, tapi ya perasaan itu. Nah, memang kalau Kant beda ya, kalau itu kalau Kant kan itu pengetahuan, itu transendental sebuah syarat pengetahuan. Kalau menurut mereka itu bukan. Kalau si Rousseau itu, tapi aku juga belum ini ya, apakah Stigler itu istilah itu mengacu pada Kant, tapi dia menggunakan istilah itu. Dan kalau yang transcendentalisme awal itu sebagai condition of possibility itu memang dari Kant itu. Jangan-jangan sebenarnya istilah transcendental di situ bukan dalam arti Kant ya, tapi dalam arti ya sesuatu yang melampaui indrawi saja. Jadi hakikat teknologi itu transcendental bukan dalam arti Kant ya, melainkan dalam arti bahwa dia melampaui hakikat teknologi itu melampaui teknologi itu sendiri. Teknologi itu kan selalu empiris ya, teknis ya. Tapi hakikatnya itu sebenarnya dibalik yang teknis empiris itu. Dalam arti itu barangkali yang dimaksud dengan transcendental ya. Jadi bukan dalam transcendental dalam arti Kant ya, sebagai condition of possibility of
knowledge. knowledge. Iya. Bukan, kalau dari bacaan saya sih nggak sepenuhnya dari kan, tapi ada unsur-unsur kan gitu ya. Jadi mengganti pengetahuan dengan teknologi. Jadi yang transcendental itu kan, jadi tinggal diganti aja, pengetahuannya diganti dengan teknologi. Kalau yang filsafat teknologi klasik. Tapi kalau untuk Stigler itu memang ada unsur a priori ya, dalam arti Kantian juga. Cuman dia itu mengelaborasi transcendentalisme. Kalau untuk Rousseau, mungkin yang melampaui yang empiris. Saya kira sih itu. Ya, oke, terima kasih Budi. Ya, sama-sama Pak. Oke. Saya rasa masih ada 3 menit Pak Budi sebelum jam 9 dan sekalian kita tutup. Satu lagi dari Pak Ade ini menarik karena tadi sempat disinggung juga mengenai metaverse. Kira-kira apakah kemudian ketika kita masuk dalam aspek teknologi yang disebut dengan metaverse yang hari ini sedang rame, cukup sering dibicarakan oleh oleh publik kita, dan bagaimana ketika metaverse itu memberikan posisi bahwa setiap pribadi itu punya kekuasaan atas dirinya, apa kemudian teknologi metaverse itu bisa disebut sebagai bagian dari perspektif transcendentalisme, ataukah memang ada sisi-sisi transcendental tersendiri dalam konsep teknologi metaverse hari ini? Metaverse itu sih ini ya, sebenarnya bisa dijelaskan melalui relasi-relasi manusia teknologi. Jadi melihat ya diri sebagai sesuatu yang lain gitu. Apakah ada dimensi transcendentalisme di situ? Saya kira sulit juga mengatakan kalau ada dimensi transcendentalisme karena kita bisa melihat itu ya, diri kita yang lain itu ya. Saya kira sih itu. Pertanyaan Wildan tuh penting tuh di Iya. Oh iya itu Pak Wildan. Maaf kelewat. Itu juga teknik itu, teknologi itu. Oh iya ini. Itu teknik yang saya kira pernah ditanya juga ya, kalau teknik itu bukan sekedar teknologi, bukan sekedar ini ya, memang bukan sekedar benda-benda gitu, dan teknik dalam konteks seks itu juga memang teknik juga bisa dikatakan itu, dan yang lain-lain juga teknik menggergaji. Nah, itu. Ya. Iya benar. Benar kan ada caranya teknik. Iya ada caranya, cara-cara itu posisi. memang itu ya proses. Create something. Iya. Ya bukan. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, Bapak Budi dan juga Bapak Ibu. Terima kasih. Ada tambahan dari Mas Hendar atau mungkin dari Pak Naryo sebelum saya tutup? Terima kasih Mas Rangga, Bud. Thank you ya udah presentasi. Untuk 2 minggu lagi kita off dulu karena kita silaturahmi ya, libur Lebaran. Jadi kita offline dulu lah ya. Kita saling berjumpa saja dengan tatap muka. Lalu akan ada 2 minggu lagi berikutnya. Jadi sebulan lagi dari sekarang baru ada lagi tentang musik pasca kolonial ya kalau nggak salah. Wah menarik itu. Sampai situ dulu, mungkin ada tambahan dari Bung Naryo? Enggak. Jadi 2 minggu ke depan kosong ya? Kita kosong, memang di jadwalnya memang kita kosong untuk silaturahmi Lebaran. Saya pikir kita takbiran di sini sambil diskusinya. Menarik itu. Kopi bareng martabak. Oke, siap. Nanti 1 bulan lagi kita ketemu ya untuk. Ya, 1 bulan lagi dari sekarang. Ya. Terima kasih Bung Budi dan Mas Rangga. Ya, terima kasih juga Pak Naryo, Pak Intan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Budi. Ya. Juga Naryo, gimana kabar? Terus. Siap. Baik. Hendar juga ya. Sehat-sehat ya. Lama tak bersuah. Ya, Pak Wawan. Terima kasih. Mohon izin. Mbak Didi. Terima kasih buat semua. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih, saya tutup. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Rangga. Ya, sama-sama Pak Budi. Yang mau terawih masih bisa tempat terawih. Ngantuk kali. Terawih yang transcendental ada nggak? Ada di metaverse. Terawih di metaverse saja. Matur nuwun izin dulu. Terima kasih juga Saudara Rangga. Ya, sama-sama Pak Naryo, Pak Sitorus. Ya, sama-sama.